Apakah Anda berpikir bank itu adalah brankas raksasa yang menyimpan uang Anda? Kesalahan itu membuat Anda semakin miskin setiap hari, karena pada kenyataannya, bank berbisnis menggunakan uang yang tidak nyata. Hari ini, saya akan membantu Anda mengungkap penipuan terbesar dari keuangan modern. 1. Ilusi visual, kisah kotak kosong. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan polos bahwa bank beroperasi seperti gudang. Anda membawa 10 juta rupiah untuk ditabung, bank menyimpannya di brankas, dan ketika ada orang yang datang meminjam, bank mengambil uang kertas yang sama itu dan memberikannya kepada mereka. Terdengar sangat logis, sangat etis, tetapi itu adalah tipuan persepsi. Kenyataannya adalah, ketika bank memberikan pinjaman, mereka tidak mengambil uang Bu Siti untuk diberikan kepada Pak Budi. Mereka hanya mengetik serangkaian angka di komputer dan menciptakan sejumlah uang baru dari udara tipis. Tidak ada mesin pencetak uang yang berderak, tidak ada mobil pengangkut uang, yang ada hanyalah angka-angka yang menari di layar. Banyak orang merasa marah, menganggap ini adalah penipuan berskala besar. Mengapa mereka diizinkan meminjamkan uang yang sebenarnya bukan milik mereka? Inilah dasar dari sistem cadangan sebagian fractional reserve yang menggerakkan seluruh dunia ini. Jika Anda tidak memahami ini, Anda akan selamanya bertanya-tanya mengapa Anda bekerja keras tetapi uang terus terdepresiasi. 2. Mekanisme operasional, modal dan likuiditas. Biarkan saya ceritakan kisah tentang seorang pria bernama Budi yang membuka toko pinjaman. Budi memiliki 10 unit modal yang ia kumpulkan seumur hidupnya, yang disebut modal pemilik. Dia meminjamkan 100 unit kepada orang bernama Agung hanya dengan selembar surat utang, meskipun di sakunya hanya ada 10 unit. Anda akan bertanya, bagaimana jika Agung membelanjakan 100 unit itu? Dari mana Budi mendapatkan uang tunai yang sebenarnya untuk membayar? Inilah saatnya kita harus membedakan dengan jelas dua konsep yang sering membingungkan banyak orang, termasuk para profesional keuangan, modal dan likuiditas. Modal seperti perisai anti peluru, digunakan untuk menutupi kerugian jika peminjam gagal bayar. Sementara likuiditas seperti aliran air dalam pipa, yaitu uang tunai aktual untuk membayar saat nasabah ingin menariknya. Bank menciptakan uang pinjaman, menciptakan simpanan, tetapi mereka masih membutuhkan sejumlah uang tunai tertentu, cadangan untuk melayani transfer ke bank lain. Jika bank meminjamkan terlalu sembarangan dan kehabisan uang tunai cadangan, mereka akan menghadapi krisis likuiditas. Saat ini, jika semua deposan datang untuk menarik uang pada saat yang sama, fenomena penarikan massal, bank run, akan terjadi. Itulah mengapa bank tidak bisa mencetak uang tanpa batas seperti rumor. Mereka dibatasi oleh jumlah cadangan dan aturan main system. Namun pada dasarnya, mereka masih berbisnis berdasarkan selisih antara angka virtual dan uang nyata. 3. Psikologi perilaku. Mengapa orang miskin takut, orang kaya suka? Sistem ini menciptakan efek samping yang sangat berbahaya yang disebut inflasi. Ketika kredit meluas, jumlah uang dalam perekonomian meningkat, tetapi jumlah barang tidak bertambah secepat itu. Hasilnya adalah harga meroket dan mereka yang menyimpan uang tunai, seperti yang diajarkan oleh kakek nenek kita, akan menjadi yang paling dirugikan. Di sini muncul jebakan psikologis yang disebut keengganan merugi, loss aversion. Orang biasa lebih memilih membiarkan uangnya diam di bank untuk mendapatkan bunga kecil daripada menginvestasikannya karena takut resiko. Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa dalam sistem di mana uang diciptakan dari utang, menabung saja adalah bentuk resiko yang menjamin kerugian modal. Sebaliknya, orang kaya memahami bahwa kredit adalah daya ungkit, leverage. Mereka tidak menggunakan uang mereka sendiri. Mereka menggunakan uang bank yang diciptakan dari udara untuk membeli aset real. Inilah sebabnya mengapa kesenjangan kaya miskin semakin melebar. Satu pihak menimbun uang kertas, pihak lain menimbun aset. Banyak anak muda yang baru memasuki pasar seringkali kewalahan oleh seabrek konsep rumit. Perasaan kebingungan ini adalah penghalang terbesar yang membuat Anda tidak berani melewati garis start. Anda takut ketinggalan peluang, Anda takut tidak cukup pintar, Anda takut ditipu.
Tetapi ingatlah, kerumitan terkadang hanyalah tabir asap bagi para pemain profesional untuk menyembunyikan aturan main yang sederhana di baliknya. For praktis, jangan melawan, ikuti arusnya. Daripada duduk dan mengeluh bahwa sistem ini tidak adil atau penipuan, belajarlah untuk menggunakannya. Pahami bahwa ketika bank memompa uang, harga aset, saham, properti biasanya akan naik karena efek uang murah. Jangan biarkan rasa takut atau ilusi bahwa Anda hebat membuat Anda mempertaruhkan segalanya dalam permainan untung-untungan. Mulailah dengan sederhana, perlahan-lahan beralih dari pemegang uang tunai menjadi pemegang aset. Sistem ini mendorong pengambilan utang untuk produksi bisnis dan investasi, bukan mendorong menimbun uang di bawah kasur. Namun, jangan juga menyalahgunakan leverage jika Anda belum memiliki pengetahuan, karena ketika likuiditas mengering, Anda juga akan runtuh seperti bank yang buruk. Lihatlah korporasi besar, mereka selalu mempertahankan jumlah uang tunai yang cukup untuk beroperasi, likuiditas, dan sisanya mereka fokuskan pada aset yang menghasilkan keuntungan. Itu adalah pola pikir pengelolaan keuangan pribadi tingkat tinggi, menyeimbangkan antara keamanan dan laju pertumbuhan. Jangan biarkan istilah-istilah bombastis menakut-nakuti Anda. Intinya hanyalah aliran uang dari tempat kesabaran ke tempat menghasilkan keuntungan. 5. Kesimpulan singkat, mudah diingat, mudah dipahami. Singkatnya, bank menciptakan uang, dan itu mengubah aturan main seluruh perekonomian. Anda tidak bisa mengubah aturannya, tetapi Anda bisa mengubah posisi Anda di papan catur itu. Jangan biarkan kurangnya pengetahuan menjadikan Anda bahan bakar bagi mesin inflasi. Jika Anda ingin meningkatkan IQ keuangan Anda dan keluar dari nasib memperkaya orang lain, segera klik berlangganan di saluran ini. Saya akan kembali lagi dengan kebenaran yang lebih telanjang tentang uang yang belum pernah diceritakan siapapun kepada Anda. Jika Anda ingin menemukan banyak hal menakjubkan yang terlalu ditakuti orang lain untuk disentuh, tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jika Anda sudah menekan subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.